Kami dari kelompok 5 akan presentasikan makalah farmakologi dengan tema obat HCl injeksi. Saya sebagai moderator dan teman saya Muhammad Fauzan, dan saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Epiderin pertama kali diisolasi pada tahun 1885. Obat ini termasuk dalam daftar obat esensial World Health Organization, yaitu daftar yang berisi obat yang paling efektif dan aman yang diperlukan pada suatu sistem kesehatan. Obat ini tersedia dalam sediaan obat generik. Epiderin adalah suatu obat dan stimulan. Obat ini sering digunakan untuk mencegah tekanan darah rendah selama prosedur anestesi spinal. Obat ini juga digunakan untuk terapi asma, narkolepsi, dan obesitas. Meski bukan merupakan terapi utama, kegunaan obat ini pada kondisi kongesti nasal tidak terlalu jelas. Obat ini bisa dikonsumsi melalui mulut atau secara injeksi ke otot, vena atau di bawah kulit. Epiderin dan isomer yaitu pseudoephedrine secara struktur memiliki bentuk yang sangat mirip dengan metamfetamine. Terdapat beberapa jenis epiderin yang beredar di pasaran, yaitu epiderin hidrolakrida atau HCI, dan epiderin sulfat. Epiderin sulfat tersedia dalam bentuk injeksi berupa bubuk kristal berwarna putih dan berstruktur halus yang larut dalam air. Injeksi warna epiderin dapat menggelap bila terpapar cahaya. Epiderin sepenuhnya larut pada air, sebagian larut dengan alkohol. Epiderin tidak disarankan digunakan pada ibu hamil. FDA memasukkan epiderin dalam kategori C. Pada ibu menyusui, epiderin juga tidak disarankan karena diekskresikan ke ASI. Formula molekuler epiderin adalah C10H15NO. Rumus masalah 1. Apa pengertian obat epiderin HCl injeksi? 2. Apa indikasi dari obat epiderin HCl injeksi? 3. Apa kontraindikasi dari obat epiderin HCl injeksi? 4. Apa dosis induksi obat epiderin HCl injeksi? Alamak, Jang. Lanjut. 5. Apa dosis maintenance obat epiderin HCl injeksi? 6. Bagaimana farmakokinetik pada obat epiderin injeksi? 7. Bagaimana farmakodinamik pada obat epiderin injeksi? 8. Contoh jurnal pada obat epiderin injeksi. Tujuan: 1. Mengetahui tentang obat epiderin HCl injeksi. 2. Mengetahui indikasi dari obat epiderin injeksi. 3. Mengetahui kontraindikasi obat epiderin HCl injeksi. 4. Mengetahui suatu dosis induksi obat epiderin HCl injeksi. 5. Mengetahui suatu dosis maintenance obat epiderin HCl injeksi. 6. Mengetahui farmakokinetik pada obat epiderin HCl injeksi. 7. Mengetahui farmakodinamik obat pada obat epiderin HCl injeksi. 8. Mengetahui jurnal pada obat epiderin injeksi. Ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya dibacakan oleh Fauzan. Ya, Bab 2 pembahasan. A. Pengertian epiderin HCl. Ephedrine HCl adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan saluran napas dan alergi berat.
Ephedrine HCl bekerja dengan mengecilkan pembuluh darah dan mengurangi pembengkakan. Ephedrine HCl merupakan zat yang tergolong dalam simpatomimetik menstimulasi kerja saraf simpatetik yang digunakan sebagai dekonstan stimulan tindakan pencegahan. B. Indikasi ephedrine HCl. Indikasi ephedrine adalah untuk bronkospasme akut, hidung tersumbat, dan hipotensi yang disebabkan oleh anestesi spinal atau epidural. C. Kontraindikasi ephedrine HCl. Hindari penggunaan pada pasien dengan kondisi 1. Pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap komposisi obat ini. 2. Pasien yang mempunyai riwayat penyakit kelenjar gondok. 3. Riwayat penyakit jantung. 4. Riwayat penyakit diabetes. 5. Riwayat penyakit hipertensi. D. Dosis indukasi ephedrine HCl. Dosis indukasi adalah dosis utama yang digunakan dosis penggunaan ephedrine HCl injeksi. Dosis 12,5 25 mg secara intravena disuntikan melalui pembuluh darah subkutan, disuntikan di bawah kulit, atau intramuskular disuntikan melalui otot. E. Dosis maintenance ephedrine HCl. Maintenance dosis adalah dosis obat yang diperlukan untuk memelihara dan mempertahankan efek klinik atau konsentrasi terapeutik obat yang sesuai dengan regimen dosis diberikan dalam tiap obat untuk menggantikan jumlah obat yang dieliminasi dari dosis sebelumnya. Untuk mengatasi bronkospasma akut dalam bentuk sediaan oral untuk dewasa, ephedrine HCl diberikan dalam dosis 5-60 mg 3 kali sehari. Sementara sediaan oral ephedrine sulfat dapat diberikan dalam dosis 12 5-25 mg setiap 4 jam dengan dosis maksimal 150 mg per hari. Pada anak-anak, sediaan oral ephedrine HCl dapat diberikan dalam dosis 15 mg 3 kali sehari usia 1-5 tahun, 30 mg 3 kali sehari usia 6-12 tahun, dan di atas 12 tahun sama dengan dosis dewasa. Ephedrine sulfat hanya diberikan pada anak di atas 12 tahun dengan dosis yang sama dengan dosis dewasa. Untuk mengobati hipotensi akibat anestesi diberikan dalam bentuk ephedrine HCl, dosisnya 3-6 mg melalui injeksi intravena lambat setiap 3-4 menit. Dosis maksimal 30 mg jika diberikan dalam bentuk ephedrine sulfat, dosisnya 25-50 mg. Tentang dosis 10-50 mg. Menggunakan injeksi subkutan dan intramuskular atau 5-25 mg menggunakan injeksi intravena dapat diulangi berdasarkan respon pasien. Dosis maksimal 150 mg per hari. F. Farmakokinetik ephedrine HCl. Ephedrine secara langsung berperan sebagai agonis pada reseptor alfa adrenergik dan beta adrenergik, serta secara tidak langsung menyebabkan pelepasan norepinefrin pada pernapasan simpatis. Hal ini menyebabkan efek peningkatan tekanan darah, denyut jantung, cardiac output, serta meningkatkan resistensi perifer. Selain itu, stimulasi pada reseptor alfa adrenergik yang terdapat pada sel otot polos vesika urinaria menyebabkan peningkatan tahanan terhadap pengeluaran urin. Aktivitas reseptor beta adrenergik di saluran nafas dan paru menyebabkan bronkodilasi. Ephedrine juga bekerja sebagai stimulan pada korteks cerebri, dan pemberian topikal dapat menyebabkan dilatasi pupil. G. Farmakodinamik ephedrine HCl. Pada pemberian oral, ephedrine diserap dengan baik melalui gastrointestinal. Durasi kerja sediaan oral berkisar 3-6 jam. Aborsi ephedrine
diabsorpsi hampir seluruhnya melalui jalur gastrointestinal. Waktu paruh berkisar antara 2 sampai 5 sampai 6 jam dengan durasi kerja 3 sampai 6 jam. Onset obat sangat cepat jika diberikan secara intravena dan berkisar 10 sampai 20 menit setelah pemberian intramuskular. Distribusi efedrin diekskreasikan secara ekstensif ke seluruh tubuh, termasuk ke air susu ibu. Efedrin dapat berakumulasi di hepat, paru, ginjal, limfa, dan otak. Metabolisme efedrin di metabolisme di hepat secara minimal metabolit yang dihasilkan berupa asam benzoat, hipurik acid, norefedrin, dan dihidroksefedrin inaktif. Eliminasi efedrin diekskresikan melalui urin sebanyak 95% dalam 24 jam. Tetapi ekskresi efedrin tergantung pada pH urin dikarenakan adanya grup yang terinisasi pada kondisi asam. Pada kondisi biasa, ekskresi urin dapat berkurang hingga 20-30% dosis. Jurnal yang berhubungan dengan efedrin HCl. Perbandingan efektivitas pemberian efedrin oral dosis 25 mg dengan 50 mg per operatif terhadap kejadian hipotensi pasca anestesis spinal pada seksio sesarea. Perbandingan pemberian efedrin 30 mg atau kilogram BB dengan efedrin 70 mg atau kilogram BB berat badan. Intravena terhadap skala nyeri dan efek hipotensi pada penyuntikan propofol di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Perbedaan efektivitas antara efedrin dengan lidokain sebagai premedikasi untuk mengurangi nyeri lokal akibat injeksi propofol. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Obat epidrin termasuk dalam daftar obat esensial World Health Organization, yaitu daftar yang berisi obat yang paling efektif dan aman yang diperlukan pada suatu sistem kesehatan. Terdapat beberapa jenis efedrin yang beredar di pasaran, yaitu efedrin hidroklorida atau HCI dan efedrin sulfat. FDA memasukkan efedrin dalam kategori C. Pada ibu menyusui, efedrin juga tidak disarankan karena diekskresikan ke ASI. Maintenance dose adalah dosis obat yang diperlukan untuk memelihara dan mempertahankan efek klinik atau konsentrasi terapeutik obat yang sesuai dengan regimen dosis. Untuk mengatasi bronkospasma dalam bentuk sediaan oral untuk dewasa, efedrin HCI diberikan dalam dosis 15 sampai 60 mg 3 kali sehari. Sementara sediaan oral efedrin sulfat dapat diberikan dalam dosis 12,5 sampai 25 mg setiap 4 jam dengan dosis maksimal 150 mg per hari. Pada anak-anak, sediaan oral efedrin HCI dapat diberikan dalam dosis 15 mg 3 hari sekali atau 1 sampai 5 tahun. 30 mg 3 kali sehari dari usia 6 sampai 12 tahun. Dan di atas 12 tahun sama dengan dosis dewasa. Efedrin sulfat hanya diberikan pada anak di atas 12 tahun dengan dosis yang sama dengan dosisnya 25 sampai 50 mg atau rentan dosis 10 sampai 50 mg. Menggunakan injeksi subkutan dan intramuskular atau 5 sampai 25 mg menggunakan injeksi intravena. Dapat diulangi berdasarkan respon pasien. Efedrin secara
langsung berperan sebagai agonis pada reseptor alfa adrenergik dan beta adrenergik, serta secara tidak langsung menyebabkan pelepasan norepinefrin pada persarafan simpatis. B. Saran. Demikianlah makalah ini kami buat. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan dapat dijadikan sumber referensi, serta apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam penulisan dalam makalah ini, penulisan mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini dapat lebih baik lagi. Apabila ada kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.